Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga Allah turunkan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, sahabiah. Semoga kita menjadi barisan panjang umat beliau yang mendapat syafaat kelak nanti di padang mahsyar. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Sudah hampir 8 bulan ya kita PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran daring dengan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Untuk mengobati rasa kangen Bu Ari pada kalian, Bu Ari akan bacakan sebuah pantun ya. Nanti kalian juga boleh bacakan pantun ini kepada teman-teman kalian. Ladang jagung banyak hama, pagi-pagi daunnya basah, tiba-tiba merindu siswa semua, penuh kenangan di masa sekolah. Ya, ternyata kita sudah kangen atau rindu dengan suasana sekolah. Tapi ala kulihal kita belum diperbolehkan untuk kemudian bergabung kembali di sekolah, bertemu kembali di sekolah karena pandemi COVID-19 ini. Kita doakan semoga nanti ke depannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali dan melakukan banyak aktivitas menyenangkan di sekolah. Teman-teman, kali ini Bu Ari akan menyampaikan tentang pelajaran kalimat efektif di KD 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, dalil pendukungnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekali kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana kemudian bisa berkata yang baik. Maka kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka harusnya kita diam saja. Nah, kata yang baik itu bagaimana? Atau perkataan yang benar itu bagaimana? Perkataannya kemudian banyak membawa manfaat bagi orang lain, manfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Jadi ketika kata-kata itu tidak membawa manfaat atau mudarat, atau kemudian kita ragu-ragu, maka segera tinggalkan. Maka kita lebih baik diam. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Definisi kalimat efektif. Bagaimana kalimat efektif itu? Atau apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas ya. Benar, kemudian jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, ketika orang lain kemudian memahami apa yang kita sampaikan, maka kita sudah menggunakan kalimat efektif ketika kita berbicara kepada orang lain. Begitu ya teman-teman ya, gampang ya. Nah, ternyata kalimat efektif mempunyai ciri-ciri. Apa saja cirinya? Cukup ada 3. Yang pertama adalah menggunakan subjek dan predikat. Jadi, kalimat-kalimatnya menggunakan subjek dan predikat. Karena subjek dan predikat adalah minimal yang harus ada dalam sebuah kalimat. Kedua, menggunakan kata baku. Ketiga, tidak bermakna ganda atau ambigu. Lanjut ya, menggunakan subjek dan predikat. Subjek itu apa? Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal, suatu masalah. Jadi, yang menjadi pokok pembicaraan, maka itulah subjek. Contoh, ibuku sedang melukis. Siapa yang menjadi pokok pembicaraan? Ibu. Apa kegiatannya? Melukis. Kemudian, contoh lagi, kursi direktur besar. Apa yang menjadi pokok pembicaraan? Apa sih yang lagi dibicarakan? Yang dibicarakan adalah kursi direktur. Bagaimana kursi direkturnya? Besar, ya. Begitu ya. Sama satu lagi, membangun jalan layang sangat mahal. Nah, suatu masalah apa yang sedang dibicarakan atau suatu hal apa yang sedang dibicarakan? Yang sedang dibicarakan adalah membangun jalan. Jadi ketika kemudian suatu hal, tokoh, sosok, benda itu menjadi pokok pembicaraan, itulah yang dinamakan subjek. Kita lanjut. Kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan atau perbuatan. Nah, jadi kalau kita mengingat-ingat tentang predikat, berarti dia adalah tindakan atau perbuatan ya. Yang memberitahu tindakan atau perbuatan subjek. Bisa kalimatnya verba, kata-kata kerja atau kata sifat atau adjektif ya. Contoh, ibu sedang tidur siang. Siapa yang tidur siang? Ibu. Ibu itu sedang menjadi pokok pembicaranya adalah ibu. Apa yang dilakukan ibu? Tindakan apa yang dilakukan ibu? Tidur
siang. Maka yang menjadi predikat adalah tidur siang. Putrinya cantik jelita. Yang menjadi subjek adalah putrinya. Yang menjadi predikat adalah cantik jelita. Cantik jelita ya. Jadi cantik jelita ada kata adjektif. Ya. Lanjut. Yang kedua, cirinya adalah menggunakan kata baku. Kata baku ya, definisinya kata yang sudah benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang selalu kita ucapkan di sekolah harus menggunakan aturan ataupun ejaan. Jadi tidak kemudian beda ya dengan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan ya. Beda sekali. Kalau bahasa Indonesia ada aturan atau ejaan ya. Sesuai. Nah, ada contohnya. Aku nggak suka sama sikapnya seenaknya sendiri. Mana yang merupakan kalimat tidak efektif? Yaitu kata enggak dan sama. Maka kata enggak diganti tidak dan kata sama diganti dengan. Maka kalimat yang paling benar, kalimat efektifnya adalah aku tidak suka dengan sikapnya yang seenaknya sendiri. 3. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi gini, istri pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Pada kalimat 1 siap. Nah, istri pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Nah, ini kan membingungkan. Apakah istrinya yang gemuk atau pegawainya yang gemuk? Maka seharusnya kalau misalnya kalimatnya bisa diubah menjadi kalimat efektif. Istri dari pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Nah, sudah teman-teman, 3 saja cukup ciri-ciri dari kalimat efektif. Selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian dalam kemudian meneliti apakah kalimat ini efektif, menganalisa ya, bukan meneliti, maaf, menganalisa apakah kalimat ini efektif atau tidak efektif, Bu Ade akan memberikan 5 penugasan dan kalian bisa kirim di GCR ya. Nah, itu saja teman-teman tugasnya. Cukup 5 saja. Bu Ari doakan semoga apa yang Bu Ari sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Salam kangen dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.